Oke, yang terakhir nanti adalah tentang yang regresinya ya, parametrik tapi tentang yang regresinya. Jadi tadi saya ulangi, maksud parametrik di sini ya sama seperti yang kalian tadi jawab ya, bahwa dari sisi distribusinya gitu ya. Kalau kata kalian tadi distribusinya tidak normal gitu. Nah, kalau yang sekarang lebih luas lagi, lebih luas lagi. Jadi bukan cuma tidak normal, tetapi caranya itu tidak mendasarkan pada model distribusi tertentu. Itu kalau non parametrik ya. Kalau parametrik artinya mendasarkan pada model distribusi tertentu. Jadi misalnya mendasarkannya pada distribusi normal gitu ya. Mendasarkannya pada distribusi eksponensial gitu. Itu kan kalian udah belajar banyak ya tentang distribusi-distribusi di dalam statistika ya. Nah, jadi yang disebut dengan parametrik di sini adalah dasar mengenai pemodelannya itu adalah menggunakan metode-metode distribusi tertentu ya. Distribusi tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, ini buku bagus sekali ya untuk dipelajari begitu ya, dan ini saya juga mendasarkan pada buku ini. Yang pertama buku Kleinbaum ya, Survival Analysis, Self Learning Text. Nah, jadi kalau ada kata-kata self learning text ini ya sesungguhnya belajar sendiri juga bisa bisa dipahami gitu ya, bisa dilakukan belajar sendiri. E-booknya bisa kalian download di sini ya, di link ini. Kemudian yang kedua buku Klein dan Mosberger. Ini buku survival analysis. Techniques for censored and truncated data. Nah, makanya tadi ada data tersensor gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya censored. Nah, buku yang kedua ini bisa kalian download juga di sini ya. Oke, jadi ini ada 2 buah buku dan banyak sekali sesungguhnya ya buku-buku yang lain yang bisa kita gunakan. Oke, kita masuk ke materinya mengenai pendahuluan. Apakah analisis survival itu? Jadi kalau ada analisis survival, ya orang statistika ya tekanannya adalah pada analisisnya, ya. Nah, apa yang dianalisisnya adalah ini data survival, ya. Jadi analisis survival itu adalah sebuah analisis data. Tapi datanya adalah data yang khusus, yaitu data survival. Nah, data survival itu biasanya terkait dengan yang disebut dengan lamanya waktu yang dimulai dari suatu titik asal sampai terjadinya suatu kejadian atau titik akhir. Nah, jadi apa sih data survival itu? Biasanya data survival itu menceritakan mengenai data atau mengukur mengenai lamanya waktu. Tadi saya contohkan berapa lama sih bisa bertahan mahasiswa Unisba itu sejak dari ta'aruf gitu ya. Ada yang cuma sebulan kemudian tidak lanjut, ada yang cuma 1 semester tidak lanjut, ada yang 5 semester kemudian dia misalnya nikah gitu kan, bisa aja kan. Nikah dan berhenti kuliahnya misalnya. Nah, jadi di situ nanti diceritakan ada yang disebut dengan titik asal.
ya, titik asal. Kalau untuk contoh yang barusan, titik asalnya adalah ta'aruf ya. Kalian dilantik jadi mahasiswa baru Unisba itu kan pada saat ta'aruf itu jadi titik asal. Ya. Nah, sampai terjadinya suatu kejadian atau titik akhir. Apa kejadian yang sedang kita pantau dari seorang mahasiswa Unisba? Misalnya kejadian yang ingin kita pantau adalah dia berhenti gitu ya. Berhentinya kapan? Berhentinya kapan? Ada juga mungkin yang dipantaunya bukan berhentinya ya. Yang dipantaunya misalnya adalah lulus gitu ya. Lulus gitu. Jadi dia ta'aruf misalnya pada bulan September 2016 gitu ya. Angkatan 2016 misalnya dia ta'aruf September 2016 itu adalah titik asal. Kemudian kita sedang pantau sampai lulusnya dia butuh waktu berapa bulan gitu ya. Butuh waktu berapa bulan. Nah, yang angkatan 2016 itu kan itu udah banyak tuh yang lulus ya. Udah banyak yang lulus. Kita waktu di masa pandemi ini sidang sarjana tetap kita jalankan ya. Misalnya ada yang lulus dia 48 bulan gitu ya. Yang waktu itu sidang di bulan Agustus tahun lalu gitu ya, Agustus 2020, berarti dia lulusnya ya 48 bulan. Ada juga misalnya yang agak terlambat, dia baru sidang di Septembernya, mungkin dia 49 bulan gitu ya. Ada juga yang baru sidang kemarin bulan Januari gitu ya. Berarti dia 54 bulan. 54 bulan. Ya, jadi ada titik asal, katakanlah ta'aruf gitu ya. Ada kejadian yang sedang kita pantau. Kalau dia terjadi gitu ya, berarti dia bisa kita catat berapa data survival. Nah, kalau di berbagai bidang ilmu yang lain ya, analisis survival itu ada aliasnya, ada nama lainnya. Kalian nanti bagi yang belum absen ya. Bagi yang belum absen silahkan absen. Oh iya, saya lupa. Di forum e-kuliah juga nanti kalian harus mencatatkan daftar hadir di situ ya. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di situ ya. Nah, jadi kalau sampai suatu kejadian, katakanlah tadi lulus, kejadian yang kita maksud ya. Atau titik akhir. Nah, titik akhir itu apa? Titik akhir itu kalau si peneliti misalnya ya nggak mungkin dia memantau terus gitu ya. Memantau terus gitu. Misalnya gini deh. Ada mahasiswa angkatan 2016 gitu ya misalnya. Dia sedang melakukan penelitian mengenai lamanya lulus dia dan teman-temannya begitu. Ternyata misalnya dia berhasil sidang Januari 2021. Berarti dianya sendiri gitu ya lulus dalam waktu 54 bulan. Ya. 54 bulan. Berarti 9 kali. Iya betul, 9 kali 6 kan? 54 bulan. Nah, setelah dia lulus kan dia udah selesai kewajiban gitu ya. Ternyata misalnya ada teman-temannya yang masih belum pada lulus gitu. Nah, berarti apa? Titik akhirnya itu ya selesainya penelitian dia. Nah, nanti akan ada pencatatan khusus bagi teman-temannya yang pada bulan Januari 2021 masih belum lulus. Ya.
Jadi terpaksa si pencatatan diakhiri, ya. Mengapa? Karena dia udah selesai gitu penelitiannya di Januari 2021. Makanya selain kita nanti mencatat kejadian, bagi yang memang terjadi, gitu ya, misalkan tadi lulus, juga dia mencatat titik akhir bagi orang-orang yang belum mengalami kejadian yang sedang diteliti gitu. Nah, di bidang ilmu lain, analisis survival itu seringkali disebutnya misalnya di bidang ilmu teknik, itu diistilahkan dengan analisis reliabilitas. Sedikit banyak sama gitu ya. Kalau dalam ilmu ekonomi seringkali itu diistilahkan dengan analisis durasi. Analisis durasi. Jadi sekarang kan masa pandemi ini banyak sekali cobaan kepada perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi berapa lama dia bisa bertahan di masa pandemi? Nah, berapa? Jadi Indonesia pertama kasus COVID itu kan Maret 2020, 1 tahun yang lalu gitu ya. Dan ini kan sangat sangat memukul gitu ya. Sangat memukul kepada perusahaan-perusahaan. Nah, kalau kita misalnya mau meneliti mengenai berapa lama sih perusahaan-perusahaan itu mampu bertahan di masa pandemi, nah, berarti di situ nanti akan ada titik asal, yaitu awal mula pandemi di Indonesia, yaitu Maret 2020. Kemudian nanti akan ada kejadian yang sedang kita pantau. Misalnya kejadiannya apa? Bangkrut. Si perusahaan itu bangkrutnya kapan? Ya. Nah, lamanya waktu dari sejak kena pandemi sampai dengan bangkrut, itulah data survivalnya si perusahaan tadi. Ya. Dalam ilmu ekonomi itu seringkali istilahnya bukan analisis survival, itu seringkali disebutnya dengan analisis durasi. Karena ya mirip-mirip lah, durasi itu kan mengukur berapa lama gitu ya. Kemudian di dalam ilmu sosial, ini seringkali disebutnya dengan event history, ya. Event history, sejarah kejadian. Event history. Misalnya apa? Misalnya pemimpin-pemimpin negara di dunia ini gitu ya. Itu dia mampu bertahan berapa lama sih memimpin negaranya gitu. Oh, misalnya Soeharto 32 tahun gitu ya. Soeharto 32 tahun. Kemudian ada presiden yang lain misalnya sekian tahun. Ada raja yang lain sekian tahun gitu. Nah, ini ilmu sosial yang seperti itu diistilahkannya dengan event history. Jadi pertama dia kapan jadi pemimpin negara itu, kemudian kejadian yang sedang dipantaunya adalah kapan dia berhenti gitu. Entah misalnya berhentinya karena tidak kepilih lagi, entah dia berhentinya misalnya karena dikudeta, entah misalnya berhentinya karena sakit, itu ya macam-macam kan. Itu event history. Jadi sesungguhnya ilmu mengenai analisis survival ini penerapannya itu sangat luas. Sangat luas. Nah, variabelnya dalam hal ini biasanya variabel respon. Variabel respon itu kan kalau kaitannya sudah dalam regresi. Regresi itu ada respon, ada variabel prediktor gitu ya. Nah, biasanya yang kita pegang itu adalah variabel responnya dulu. Variabel responnya itu sering disebut sebagai waktu masa hidup. Ya, seringkali diistilahkannya dengan waktu masa hidup atau survival time, atau seringkali juga disebut dengan waktu kerusakan. Ya, failure time. Jadi seperti misalnya tadi saya cerita, saya beli HP gitu ya. Berapa lama dia waktu sampai dengan rusak? Nah, itu disebutnya dengan failure time. Tetapi ya itu sama-sama tentang data survival.
Jadi kalau kalian nanti googling gitu ya, karena banyakannya pustaka mengenai analisis survival ini berbahasa Inggris gitu ya. Ya nanti keywordnya pakailah ini survival time atau fail time atau time to event. Nah, atau time to event ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah waktu sampai meninggal. Oke, jadi misalnya ini ada orang kena COVID gitu ya. Ada orang kena COVID. Misalnya dia dideteksi kena COVID tanggal sekian, berarti itu adalah titik asal. Nah, kemudian kita dipantau kan, berapa lama dia mampu bertahan sampai dengan misalnya meninggal. Ya. Jadi event yang sedang kita perhatikan adalah meninggalnya seseorang. Jadi itu survival time. Atau waktu sampai suatu onderdil mesin rusak. Ya, sesungguhnya kalau di dalam sebuah mesin yang besar, misalnya mobil gitu ya. Nah, itu kan ketika dikatakan mobil rusak, ya mungkin secara lebih spesifiknya adalah onderdil di dalam mobilnya itu kan. Oh, misalnya yang rusaknya adalah businya gitu. Atau tadi HP rusak. Ya bilangnya sih HP rusak, tetapi misalnya bisa aja yang rusaknya adalah LCD-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Atau yang terakhir nih tadi saya bilang, waktu sampai sidang sarjana, ya. Kapan dia ta'aruf, kapan dia sidang, itu adalah survival analysis, ya, data survival. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa mendefinisikan variabel acak ini, ya, supaya kita bisa mencatat data survival ini, kita memerlukan yang pertama adalah titik asal yang jelas. Jadi harus jelas nih titik asalnya. Ya, titik asalnya itu harus jelas terdefinisi. Ya. Misalnya permulaan percobaan. Ya, kalau ada orang melakukan riset misalnya misalnya gini. Saya lakukan riset misalnya. Orang gitu ya. Orang diberi perlakuan tertentu gitu ya. Orang diberi perlakuan tertentu atau jangan orang lah, misalnya hewan gitu ya. Hewan diberi perlakuan tertentu gitu ya. Kemudian kapan dia mulainya? Nah, itu permulaan percobaannya itu adalah titik asal. Atau misalnya kalau mobil, kapan kita mulai beli mobilnya? Gitu kan? Atau tadi yang kelulusan mahasiswa, kapan dia melakukan ta'aruf gitu ya, sebagai mahasiswa barunya. Jadi titik asalnya harus jelas, ya, harus jelas. Kemudian satuan waktunya apa? Nah, satuan waktunya tadi kan cerita tentang lamanya bertahan, lamanya itu kan ada satuan waktu, ya. Jadi nanti contoh waktu realnya itu apa? Bisa hari, bisa tahun, bisa bulan, ya. Jadi seperti itu. Nah, meskipun si satuan waktu ini juga seringkali bisa diganti oleh satuan yang lain yang masih mencerminkan tentang lamanya bertahan. Ya. Misalnya apa? Kalau mobil orang biasanya selain dia mencatat mengenai berapa lamanya, juga dia mencatat mengenai kilometernya. Itu mencerminkan apa? Mencerminkan intensitas pemakaian dari si mobil itu. Ya. Jadi kilometernya berapa gitu. Jadi tidak mesti harus selalu satuan waktu. Bisa juga kita ganti dengan satuan yang lain. Tetapi memang masih mencerminkan mengenai lamanya bertahan. Jadi mobil ini lamanya bertahan setelah menempuh perjalanan berapa kilo gitu kan ya. Jadi diganti satuannya, bukan lagi waktu tetapi dengan satuan satuan panjang tempuh gitu ya. Satuan panjang dengan kilometer. Jadi yang kedua satuan waktunya itu juga harus jelas. Yang ketiga adalah definisi dari kejadiannya. Yang dimaksud dengan kejadiannya apa?
Itu pun harus jelas. Jadi kalau tadi misalnya pasien COVID gitu ya, dia ujungnya itu apa? Ujungnya itu adalah dia meninggal. Berarti kejadian yang sedang kita perhatikan adalah berapa lamanya waktu dia bertahan sampai meninggal. Jadi meninggal ini sebagai kejadian yang sedang kita teliti, ya. Tapi mungkin ada peneliti yang lain, dia bukan concern kepada meninggal, tetapi concern kepada sembuh malah. Nah, jadi definisikan kejadian yang sedang kita pantau apa? Sembuh misalnya. Berarti di situ yang disebut dengan waktu survival itu adalah bukan lama waktu sampai meninggal, tetapi berapa lama waktu sejak dia terkena sampai dengan dia sembuh gitu. Jadi eventnya itu kejadiannya adalah sembuh. Dan ini harus didefinisikan sejak dari awal apa yang menjadi concern kita. Sembuhkah, meninggalkah gitu ya. Oke, jadi itu harus jelas definisi dari kejadiannya. Atau untuk mesin misalnya, yang disebut dengan kejadiannya itu adalah rusak. Persisnya rusak itu apa sih misalnya? Oh, rusak itu adalah misalnya turun mesin. Jadi kalau cuma sekedar misalnya rusak businya, ya itu belum dikatakan sebagai rusak misalnya. Jadi harus jelas kejadian yang sedang kita pantaunya itu apa. Oke, kemudian ini beberapa sifat khas dari data survival. Jadi pertama, nilai dari pengamatannya itu, data survival itu dipastikan non-negatif. Ya. Jadi 0 atau positif. Ya nggak mungkin ada nilai pengamatan yang negatif. Jadi itu pertama. Jadi karena cerita tentang lamanya waktu kan, berapa lama dia sejak kena COVID sampai dengan meninggal. Berarti lamanya waktu itu kan non-negatif kan. Ya. Mungkin ada yang 0. Yang 0 itu pas kena hari itu, pas meninggal hari itu. Mungkin kita catatkan sebagai 0 gitu ya. Ya, tapi nggak mungkin ada yang negatif. Ya, jadi non-negatif nilai pengamatannya. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Ya. Datanya, kalau data survival itu, dia tidak berdistribusi normal. Ya. Jadi distribusi dari datanya dipastikan ya, dia tidak berdistribusi normal. Ya. Dipastikan dia tidak berdistribusi normal. Nah, jadi kalau distribusi normal kalian udah tahu lah ya. Jadi kalau saya punya data berdistribusi normal, maka bentuk distribusinya kan kayak lonceng gini ya. Nah, kayak gini kan, kayak lonceng gitu ya. Jadi numpuknya di sekitar sini gitu ya. Banyakannya yang arah-arah kecil frekuensinya sedikit, yang besar juga frekuensinya sedikit. Ini distribusinya normal. Nah, kalau data survival mah dipastikan nggak bakalan kayak gini. Ya. Sehingga memodelkan distribusinya nggak bakalan bisa dengan normal. Ya. Tetapi bukan berarti nggak normal lantas harus jangan pakai parametrik. Nggak juga. Karena pilihan parametrik itu bukan cuma distribusi normal. Ada juga distribusi-distribusi lain yang sudah kita ketahui yang masuk di dalam analisis parametrik. Nah, nanti bentuk distribusinya itu adalah akan miring ke kanan, ya. Jadi nanti bentuk distribusinya akan kayak gini. Nah, akan kayak gini, ya. Akan miring ke kanan bentuk distribusinya. Sehingga kita harus tahu nanti bentuk yang distribusinya kayak gini, distribusi apa gitu. Kalau normal jelas nggak bisa, ya karena normal itu pasti simetrik. Nah, kalau yang kayak gini apa nih? Bukalah di StatMat, ya. Bentuk-bentuk distribusi yang miring ke kanan itu apa aja. Oke. Jadi itu sifat khas yang kedua. Distribusinya tidak berdistribusi normal, ya. Dia tidak berdistribusi normal. Kemudian yang berikutnya, nah ini, ada individu yang datanya tidak dapat ditentukan. Jadi saya harus catat apa nih terhadap orang ini gitu kan?
terhadap subjek penelitian ini saya harus catat apa? Ya. Jadi tadi saya contohkan misalnya, saya sedang meneliti mengenai berapa lama sih mahasiswa angkatan 2016 sampai lulus gitu. Si A misalnya, dia sidang Agustus 2020. Oh, si A itu dia lulusnya setelah 48 bulan. Si B misalnya, dia lulusnya September 2020. Oh, dia setelah 49 bulan. Si C misalnya, dia lulusnya kemarin Januari 2021. Oh, berarti dia 54 bulan. Karena definisi awalnya tadi adalah titik asalnya ketika ta'aruf, kemudian event atau peristiwa atau kejadian yang sedang kita teliti adalah lulus. Berarti yang sedang kita pantau itu adalah lamanya waktu sejak ta'aruf sampai dengan lulus. Nah, bagaimana terhadap misalnya si E misalnya. Ada orang namanya si E gitu ya. Si E ini sampai sekarang nih bulan Februari 2021 belum lulus. Gimana saya harus mencatat datanya si E ini? Ya. Nah, si E ini itu yang disebut dengan pengamatan tidak lengkap. Ya. Mengapa? Karena si E ini sekarang belum lulus, gitu ya. Si eventnya itu, si peristiwanya, si kejadiannya belum teramati. Maka ya udah saya catat aja. Si E, gitu ya. Si E lulusnya lebih dari sama dengan 54 bulan. Artinya, ya pokoknya sekurang-kurangnya adalah 54 bulan. Sekurang-kurangnya 54 bulan. Ya. Sekecil-kecilnya 50, secepat-cepatnya 54 bulan gitu dia itu. Mengapa? Karena ketika sekarang Februari 2021 belum lulus. Ya. Jadi saya catat aja, pokoknya si E ini sekurang-kurangnya waktu lulusnya adalah 54 bulan. Tapi beda kalau dengan yang tadi mah langsung dicatat, dia lulus setelah 54 bulan. Tapi kalau terhadap si E mah, saya catatnya sebagai sekurang-kurangnya 54 bulan. Jadi kalau yang tadi mah yang sudah lulus, dia waktu survivalnya sudah persis, tercatat dengan jelas, tapi bagi yang belum lulus mah, dia tidak lengkap, makanya saya catatnya sekurang-kurangnya. Mungkin misalnya dia lulus bulan depan, gitu ya. Sekurang-kurangnya 54 bulan atau lebih dari sama dengan 54 bulan. Kalau dia bulan Maret dia lulus berarti dia 55 bulan kan? Nah, berarti termasuk. Nah, inilah yang disebut dengan yang tidak lengkap ini itu disebutnya dengan data tersensor. Ya. Jadi bukan tersensor istilah di film, ada film disensor gitu ya. Ada sinetron disensor, ada video disensor, bukan itu, ya. Jadi pengertian tersensor ini adalah karena waktu yang sesungguhnya kejadian dari orang itu kapan itu belum teramati. Ya. Jadi waktu survivalnya ya yang kita catatnya itu lebih kecil daripada yang sebenarnya. Ya. Jadi saya catat misalnya si E lulusnya lebih dari sama dengan 54 bulan. Sebenarnya berapa? Kok cuma dilaporkan lebih dari sama dengan? Ya silahkan kalau mau dilanjutin, pantau dia kapan lulusnya. Yang jelas dia lebih dari sama dengan 54 bulan. Ya. Jadi yang saya catat ini adalah lebih kecil dari yang sebenarnya. Ya. Yang saya catat ini untuk orang yang tersensor tadi, dia lebih kecil dari yang sebenarnya. Yang sebenarnya ya mungkin dia 60 bulan gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian masalah berikutnya, bukan masalah sifat berikutnya. Biasanya tidak semua individu masuk ke dalam penelitian pada saat yang sama. Melainkan ada yang masuk belakangan.
Nah, ini ada contoh yang berbeda ya antara tadi misalnya mahasiswa. Kalau mahasiswa mah ta'arufnya kan bareng-bareng. Berarti dia masuk ke dalam penelitiannya itu bareng. Ya, angkatan 2016 masuk ke dalam penelitiannya adalah September 2016 bareng. Tetapi kalau untuk penelitian mengenai pasien COVID misalnya ya, kapan dia terkena virus ya? Nah, itu kan nggak bareng-bareng ya. Ada yang terkena bulan 1, ada yang terkena misalnya April 2020 gitu ya. Nah, jadi ini juga nanti sifat berikutnya ya, sifat khas dari data survival adalah tidak semua individu masuk ke dalam penelitian pada saat yang sama, melainkan ada beberapa yang masuk belakang. Oke, kita akan lebih jelaskan lagi mengenai penyensoran. Nah, ini penyensoran. Jadi, penyensoran ini ada yang disebut dengan sensor kanan. Kalau sensor kanan adalah yang kita catat, bukan yang kita catat. Yang kita catat disebut waktu sensor. Yang sesungguhnya adalah lebih lama dari waktu sensornya. Jadi seperti tadi saya bilang, ya, saya sedang memantau mahasiswa angkatan 2016. Dia mulai ta'aruf di sini nih. Penelitian, ya, saya harus akhiri misalnya di Februari 2021. Jadi penelitian mau nggak mau harus saya hentikan di sini karena ya saya nggak mau meneliti seumur hidup kan gitu ya. Jadi di sini ini yang disebut dengan waktu sensor. Waktu sensornya di sini. Mungkin ada orang angkatan 2016 yang pada saat ini Februari 2021 dia belum lulus. Maka mahasiswa itu datanya tersensor. Wallahu alam, mungkin dia lulusnya di sini ya, di suatu waktu yang jelas setelah Februari 2021. Jadi notasi X ini menyatakan bahwa waktu lulus aslinya di sini, waktu survivalnya di sini, ya. Jadi waktu survivalnya dari sini sampai sini. Tapi ya, ini kan hipotetik gitu ya. Ini hipotetik. Karena saya cuma melakukan penelitian sampai sini, maka yang saya catat ya udah, cuma sampai sini aja. Ya. Nah, khusus orang yang belum lulus, maka itu disebutnya datanya data tersensor. Itu. Jadi yang tersensor itu adalah kalau di pasien, si pasien itu belum mengalami kejadian yang diteliti pada saat penelitian berakhir. Jadi ketika di sini gitu ya, dia belum mengalami kejadian yang sedang kita pantau. Gitu. Atau si pasiennya pergi entah kemana. Ya, pergi entah kemana. Jadi ya yang jelas memang eventnya belum terjadi gitu ya. Dan kita kehilangan kontak, berarti pasien itu juga pasien yang tersensor juga, ya. Kehilangan kontak atau yang pasiennya misalnya keluar dari penelitian, gitu ya. Ya sama juga nih mirip dengan yang kehilangan kontak. Jadi intinya adalah data tersensor di sini istilahnya sensor kanan lebih spesifiknya karena kita sensornya di sini di sebelah kanan, ya. Di sebuah nilai di sebelah kanan. Nah, maka yang seperti ini data yang kita kumpulkannya nanti bagi orang yang belum mengalami kejadian, maka dia tersensornya adalah tersensor kanan. Mungkin ada tersensor kiri. Nah, mungkin juga ada tersensor kiri, ya. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah ini di masa pandemi gitu ya. Ini saya ganti deh, jangan pakai HIV ya. Saya gantilah dengan terjangkit corona gitu ya, terjangkit COVID. Nah, di masa pandemi misalnya, saya melakukan penelitian gitu ya. Saya melakukan penelitian
Berapa lama sih orang terkena? Ini terkena ya, bukan meninggal. Berapa lama sih orang Indonesia gitu ya terkena sejak pandemi bermula ya, kita pandeminya bermula itu kan Maret 2020 gitu ya. Jadi nanti study startnya itu adalah Maret 2020 ya. Berapa lama sih sejak waktu pandemi mulai gitu ya, orang Indonesia itu terkena terkena corona gitu ya, terkena corona. Berapa lama? Nah, berarti misalnya setiap orang ini bayangkanlah, setiap orang Indonesia itu dites, nggak peduli dia ada keluhan, ada gejala, tanpa gejala, misalnya semua orang Indonesia itu dites. Nah, maka pengetesan itu dilakukannya di sini. Pengetesannya dilakukan di sini, ya. Ternyata misalnya ada orang yang ketika dites di sini, ya, misalnya ditesnya sekarang deh, Februari 2021 gitu ya. Semua orang Indonesia disensus gitu ya. Semuanya dites. Semuanya dites. Nah, ternyata misalnya setelah dites, oh dia teh positif misalnya. Di sini di Februari 2021 dia teh positif. Nah, pencatatan kita ini adalah sensornya sensor kiri. Mengapa? Karena mungkin saja si orang itu sesungguhnya sudah kena corona sejak bulan lalu, misalnya gitu. Dia baru ketahuan sekarang karena memang baru dites sekarang. Jadi kalau saya misalnya catat orang itu misalnya ketika dites di ketika dites di Februari 2021 berarti setelah 11 bulan misalnya ya. Setelah 11 bulan dia positif Covid misalnya. Nah, ini bisa jadi merupakan data tersensor kiri. Mengapa? Karena bisa jadi yang sesungguhnya orang itu sudah terkena lebih kecil dari 11 bulan. Mungkin dia sebenarnya sudah kena sejak Desember, misalnya di sini Desember nih. Yang sesungguhnya itu the true survival time-nya orang itu adalah Desember. Nah, jadi pencatatan saya 11 bulan ini adalah sensor kiri. Ya, karena sesungguhnya dia itu sudah terkena sebelum Februari 2021, sebelum 11 bulan. Maka cara mencatatnya harus menggunakan tanda lebih kecil dari 11 bulan. Nah, untuk kasus yang seperti ini disebutnya sensor kiri. Mengapa? Karena pencatatan kita di sini, sementara yang sebetulnya dia ada di sebelah kiri. Itu yang disebut dengan tersensor kiri. Jadi tersensor kiri itu adalah yang kita catat itu kegedean gitu ya. Jadi 11 bulan itu kegedean, bisa jadi sesungguhnya dia sudah kena sejak 10 bulan. Tapi walau alam nggak tahu kan. Entah dia 10 bulan, 9 bulan, 7 bulan gitu kan. Nggak tahu kan. Jadi katakanlah seperti itu. Di sini dia pakai contohnya HIP. Mungkin HIP lebih cocok contohnya. Atau juga misalnya sensor interval. Nah, ini sensor interval. Kalau sensor interval misalnya ya, kita kena pandemi Maret 2020 ya. Jadi 8 ini berarti bulan berapa tuh? Jadi 11 dikurangi 3. Januari, Desember, November. Nah, ini November nih. Ini November ya. Jadi katakanlah misalnya ada orang ketika dites bulan November, dia itu negatif, gitu ya. Dia itu negatif COVID. Setelah dites pada bulan ke-10, bulan ke-10 itu tadi berarti bulan Januari ya. Bulan Januari, dia positif. Nah, jadi pencatatan kita ini disebutnya dengan sensor interval. Jadi orang itu terkena COVID antara 8 sampai 10. Gitu. Jadi 8 batas kirinya karena dia masih negatif.
10 batas kanannya setelah dinyatakan positif. Oke, jadi kalau ada pencatatan 2 kali seperti itu memungkinkan nanti data kitanya itu adalah data sensornya sensor interval. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Salah satu yang khas dari data survival itu adalah mulainya nggak bareng-bareng. Ya. Jadi kalau saya catat misalnya ini ada orang ya, ada orang gitu ya. Ini ceritanya bukan COVID deh. Ceritanya misalnya tentang apa ya? Ceritanya tentang apa nih? Yang kalau dia ininya nggak bareng-bareng misalnya. Ya katakanlah misalnya waktu lulus lah gitu ya, waktu lulus. Itu kan mahasiswa Unisba itu kan ada angkatan 2016, ada angkatan 2017 gitu kan. Ini kan ininya kan nggak bareng-bareng gitu ya, nggak bareng-bareng. Tetapi saya nggak fokus ke suatu angkatan ya. Jadi yang diteliti itu adalah lintas angkatan. Berarti kan mulai ta'arufnya kan beda-beda ya. Mulai ta'arufnya beda-beda kan. Nah, mulai ta'arufnya beda-beda. Gitu. Nah, dari setiap orang itu kan kita pantau nih, dia kapan ta'aruf, kapan lulus gitu kan ya. Kapan ta'aruf, kapan lulus ya. Ini ada orang nih ta'arufnya udah sejak bulan apa gitu ya. Tapi end of study, misalnya saat penelitian berakhir, dia masih belum lulus. Nah, jadi yang kena garis biru ini berarti yang tersensor. Tapi kalau yang sudah silang ya, udah cross di sini ya, sebelum end of study berarti dia sudah lulus ya, sudah eventnya sudah tercatat. Nah, jadi ini tadi ya mungkin subjek penelitian kita mulainya itu nggak bareng-bareng. Nah, agar supaya enak biasanya ini diubah cara penyajiannya menjadi kayak gini ya. Jadi kalau yang tadi dia kalender time ya, ini sumbu datarnya adalah waktu kalender. Nah, kalau yang ini cara penyajiannya kita menggunakan study duration. Jadi yang penting di sini adalah panjangnya ya. Mulainya kapan ya, tanggal berapa bulan berapanya nggak penting. Tetapi paling kiri di sini adalah mulai gitu ya. Nah, kemudian diikuti. Nah, kalau seandainya terjadi event, ini dia silang, berarti ini udah lulus. Kalau dia masih tersensor, itu kan, ketika penelitian berakhir maka dia dikasih tanda bulat. Gitu ya. Oke, jadi ini cara penyajian grafiknya nanti ya. Ini sumbu datarnya adalah waktu. Entah itu berupa kalender time maupun berupa study duration. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini beberapa contoh data. Ini contoh datanya apa? Tentang uji masa hidup IC. Jadi, kalau barang elektronik itu kan ada IC-nya ya. Ada IC-nya. Nah, si IC itu berapa lama sih ininya? Berapa lama sih IC itu mampu bagus gitu ya? Waktunya sampai rusak. Nah, jadi ini ceritanya ada 4.156 IC ya, komponen elektronik ya dari suatu barang elektronik. Nah, jadi kalau ini ceritanya saya pasangkan di suatu waktu gitu ya, katakan ini sumbu datar nih, ini T-nya ya. Nah, di sini di T sama dengan 0 di waktu memulai gitu ya. Saya pantau nih, ada IC ke-1, IC ke-2, IC ke-3, IC ke-4 gitu kan. Sampai yang terakhir adalah IC ke berapa? Ke 4.156. Ya, banyak sekali. Nah, ini saya pantau selama 1.370 jam. Jadi, bentar saya mau ganti. Kok gitu sih? Nah, mana tadi? Oke, jadi ini saya patok di sini nih tersensornya. Di T sama dengan 1.370 jam. Nah, apa yang terjadi?
apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada 25 yang rusak dalam 100 jam pertama. Jadi baru 100 jam ya, ada 25 yang rusak. Jadi mungkin yang ke-1, yang kedua, yang ketiga sampai dengan yang ke-100 gitu ya. Dia rusak di sini di 100 jam pertama. Oke, jadi kita mendapatkan data berapa? Ada 100 IC yang data survivalnya adalah 100 jam. Itu kan ya dari informasi ini. Kemudian ada informasi berikutnya lagi. 3 lainnya antara 100 sampai 600 jam. Nah, di interval 100 sampai 600 jam ada tambahan 3 lagi gitu kan. Entah di mana gitu ya, entah di mana gitu. Oh, ini di sini ada jelasnya nih. Yang 3 lainnya antara 100 sampai 600. Jadi yang tadi 25 itu adalah ini. Oh, sebentar. Tadi saya salah ilustrasinya. Ilustrasinya adalah yang 25 ini tidak persis rusaknya di jam ke 100. Jadi ada yang baru 0,10 jam udah rusak. Jadi ini pendek sekali, di sini udah rusak, ini salah tadi saya. Ini juga baru 0,10 jam udah rusak juga. Nah, jadi ada 25 dalam 100 jam pertama. Jadi sampai mana? Nah, sampai sini ya. Datanya sampai sini. Nah, ini adalah yang rusak di 100 jam pertama. Persisnya adalah ada yang di 0,1, ada yang di 0,1, ada yang di 0,15, ada yang di 0,60 dan seterusnya. Ada 25. Kemudian ada 3 lainnya antara 100 sampai 600. Mana aja? Ada yang di 168, ada yang di 263 dan ada yang di 593. Jadi ada 3 nih ya. Sini ada 3. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah data dari berapa ini? Dari 25 ditambah 3 berarti 28 ya. Ini data dari 28 IC yang diteliti ya. Nah, saat uji dihentikan pada jam ke 1370 ya. Nah, ketika dihentikan itu banyak yang masih hidup ya kan? Banyak yang masih hidup. Ada berapa? Sisanya kan ada 4128. Jadi cerita ini ya, kalau kita mau telusuri datanya ya kayak gini datanya ya. Ada 25 yang rusaknya di 100 jam pertama, persisnya datanya ini. Kemudian tambahan lagi ada 3 yang rusak di antara jam ke 100 sampai jam ke 600. Kemudian sisanya sebanyak 4128 dia tersensor, lihat ya, dia tersensor di kanan. Oke, jadi ini adalah contoh data survival dan ini adalah contoh data yang sampel tunggal. Sampel tunggal. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh data yang 2 kelompok. Nah, 2 kelompok. Jadi ceritanya ada penelitian gitu ya. Si relawannya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang dikasih placebo, ada yang dikasih obat tertentu. Ya kayak kemarin deh ya, yang kemarin ketika relawan Covid juga gitu kan, ada yang dikasih placebo, ada yang memang disuntik vaksinnya gitu ya. Kemudian dihitung ya, berapa lama nih yang placebo sampai dengan dia terkena Covid gitu ya. Berapa lama yang betul-betul dikasih vaksin sampai dengan Covid gitu ya. Jadi ini datanya kayak gini. Nah, ini ada cara pencatatan untuk data tersensor, yaitu pencatatannya menggunakan tanda plus. Jadi kalau misalnya di sini dicatat 32 plus, itu artinya setelah 32 bulan penelitian dihentikan dan orang itu gitu ya, belum mengalami kejadian yang sedang diteliti ya.
Di sini yang ditelitinya itu adalah kambuh. Nah, jadi ada orang ini nih, pasien ini, entah siapa gitu ya, dia teh ketika penelitian dihentikan pada bulan ke-32, dia teh masih seger-seger aja, belum kambuh penyakitnya. Jadi di sini event yang diperhatikannya adalah kambuh, gitu ya. Jadi cara mencatatnya kayak gini, pakai tanda plus. Tapi kalau kayak gini, nah ini mah berarti setelah 17 bulan dia ternyata kambuh, gitu ya. Kalau kayak gini bacanya, setelah diteliti selama 9 bulan dan peneliti menghentikan penelitiannya, ternyata dia masih belum kambuh. Nah, berarti cara mencatatnya adalah 9 plus kayak gini. Nah, nanti tugas kita kalau yang kayak gini adalah membandingkan bagaimana nih ketahanan dari yang dikasih placebo dengan yang dikasih obat beneran. Itu kan? Jadi yang kita bandingkan nanti data hasil penelitiannya ini, angka-angka ininya, ya ini kan lama waktu bertahannya, ya lama waktu sampai dengan dia kambuh, ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kalau selain data survivalnya, kita pun mengumpulkan prediktor-prediktor variabel lainnya, ya. Jadi di sini adalah misalnya waktu survival yang diamati adalah sejak pengobatan pertama sampai meninggal atau berhentinya penelitian. Jadi ada 90 pasien kanker laring. Setiap orang itu diteliti gitu ya, berapa lama sejak dia diobati pertama sampai dengan dia meninggal atau tersensor karena penelitian dihentikan. Berapa lama itu yang sedang kita teliti. Nah, selain kita mencatat itu, lamanya dia mampu bertahan gitu ya, juga kita mencatat prediktor, yaitu umurnya, stadium dari penyakitnya, ya, mungkin ada stadium 1, stadium 2, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan prediktornya kan, atau kovariatnya. Nah, jadi kalau ada prediktor, ada respon, ya, maka ini nanti biasanya cara analisisnya adalah menggunakan regresi, ya. Tetapi di sini khas. Mengapa? Karena responnya ini adalah data tersensor. Ya, ini contoh datanya nih. Ya, misalnya ada orang nomor 1 nih. Ternyata dia teh cuma mampu bertahan diamati selama 0 satuannya apa nih? Satuannya tahun, ya, satuannya tahun. Orang nomor 1 dia diikuti selama 0,6 tahun, ya, selama 0,6 tahun. Nah, ini di sini nih cara membaca status. Status itu 1 itu meninggal, 0 itu tersensor. Jadi kalau di sini 1 artinya orang nomor 1 yang diamati selama 0,6 tahun itu ternyata dia event, meninggal. Lantas dicatat, dia teh umurnya 77, stadium dari sakitnya adalah stadium 1. Jadi ini nanti perannya sebagai prediktor. Berarti nanti larinya ke regresi. Ini nanti perannya sebagai respon. Cuman khas di sini responnya itu ada keterangan tambahan yaitu status ini. Apakah orang ini teramati lengkap ataukah tersensor? Misalnya orang nomor 4 nih. Orang nomor 4 itu diikuti selama 2,5 tahun, ternyata sampai dengan penelitian dihentikan, dia teh masih sehat-sehat aja. Statusnya 0. Dicatat usianya 57, dicatat stadiumnya 1. Jadi kalau dia 1 meninggal, ya, eventnya teramati, datanya jadi lengkap. Kalau dia 0 statusnya, dia datanya tersensor. Jadi ini ada 2 cara untuk pencatatan data tersensor itu ya. Bisa menggunakan kolom tambahan status seperti ini, ya. Ini keterangannya. Atau bisa menggunakan apa tadi? Menggunakan tanda ini, tanda plus, ya, bagi yang tersensor. Khususnya ini kalau tersensor kanan, ya.
Ini kan ceritanya sedang untuk data tersensorkan. Oke, itu saja materi kita hari ini. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan,